Hello traders. Oke, malam ini saya akan sedikit memberikan mungkin langkah-langkah bagaimana cara agar mungkin Anda sekalian ini menjadi trader yang mandiri. Nah, langkah yang pertama di sini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada modal, yang kedua itu skill, yang ketiga itu latihan. Kita bahas dulu yang pertama. Modal di sini itu mungkin sudah jelas kalau yang udah tahu gitu kan, ketika kita ingin trading gitu kan, trading di saham, itu harus pakai uang dingin. Uang dingin di sini berarti uang yang benar-benar tidak terpakai dan kalaupun hilang, itu nggak jadi masalah. Terutama mungkin yang udah berkeluarga, jangan sampai ketika uang itu hilang, jadi merusak atau mengurangi jatah uang bulanan, mungkin belanja bulanan atau sebagainya. Modal di sini yang harus disiapkan itu sebenarnya variatif, nggak harus besar gitu kan, nggak harus kecil juga. Tergantung sesiapnya hilangnya aja. Jadi jangan sampai memaksakan untuk trading dengan modal yang istilahnya tabungan udah beberapa tahun ke belakang. Tadinya mungkin buat beli mobil atau beli rumah, terus coba di trading berharap bisa melipat ganda. Nah ini mindsetnya udah salah, cara kerjanya udah salah. Dan saya rasa kalau untuk uang mungkin yang uang dinginnya itu masih di bawah 50 juta, saran saya jangan coba untuk diversifikasi. Yang pertama, kalau kita tembak di satu emiten yang benar-benar kita yakin gitu kan, itu menurut saya akan lebih gampang terkontrol. Meskipun ya secara resiko lebih tinggi. Cuman kalau kita diversifikasi ke beberapa emiten, itu nantinya ya yang saya pernah lakukan itu malah jadi BEP. Yang ini cuan, yang ini loss. Yang ini loss, yang ini cuan. Ya gitu aja terus. Kalaupun bisa cuan itu pasti akan tipis. Karena itu diversifikasi. Tapi beda cerita kalau misalkan uangnya udah di atas 1 M gitu kan. Udah di atas 500 juta lah minimal. Itu kalau dibagi-bagi baru kerasa bedanya. Ya, tapi kalau misalkan masih di bawah 50, saran saya mending ditembak di satu emiten aja. Itu untuk modal. Nah, sekarang kita akan coba untuk modal yaitu apalagi yang baru terjun, usahakan modal itu jangan langsung 100% dipakai untuk trading. Kenapa seperti itu? Karena saya udah banyak riset ya, sudah banyak yang konsultasi ke saya juga. Kebanyakan orang-orang tuh siapnya apa dulu? Modalnya dulu. Merasa punya modal gede, nggak kepake, pengen trading. Ketika udah loss, baru mau belajar. Nah, ini akan nyambung ke poin yang kedua, yang skill. Nah, jadi, saran saya ketika kalian punya modal, misalkan di bawah 50 juta, saran saya pakai tradingnya hanya 20-30% aja. Sisanya apa? Sisanya disimpan dulu. Kalau misalkan udah coba nih, coba, terus nggak ada hasilnya, berarti kalian perlu belajar. Belajar bebas, mau beli buku boleh ya, ikut kelas boleh ya, ikut seminar boleh. Apapun itu yang penting untuk upgrade skill. Jadi yang modal tadi ya, yang awalnya ingin di tradingnya 100%, itu yang tradingin hanya 30%. Nah, 70%-nya untuk upgrade skill. Ya, ini kesalahan saya dulu ya. Saya dulu juga sama. Dulu saya langsung trading pakai uang gede. Salahnya di sana saya. Nah, saya ingin kalian nggak terjadi seperti saya ya. Jadi usahakan uang yang dipakai trading itu 20-30% aja, sisanya untuk upgrade skill. Ketika skillnya udah terbentuk ya, harapannya apa ya? Harapannya apa ketika skillnya udah terbentuk dan udah naik lah, upgrade gitu kan. Modalnya masih ada. Beda cerita kalau misalkan kalian pakai uang yang misalkan 50 juta itu dipakai trading langsung tanpa belajar, ya, itu akan cepat banget habisnya. Ya, percayalah. Karena kita nggak punya skill, nggak punya kompetensi untuk bisa trading. Ini masalahnya, ya kenapa saya bahas, ini terkait tentang uang sekolah kita di market. Mau besar atau kecil, ini pilihan. Kalau mau kecil, usahakan pakai trading modal kecil dulu. Ya, nah ini mindset yang salah ya. Kebanyakan orang, aduh Kadep kalau saya pakai modal kecil nggak akan kerasa. Itu kan. Nanti mentalnya gimana kalau misalkan kita udah punya modal gede gitu kan. Kalau cut loss gede kan kita nanti jadi down Kadep. Kalau misalkan kita nggak terbiasa. Nah itu dia gitu kan. Tapi nah itu masalahnya. Menurut saya ya menurut saya itu kita harus dibalik ya mindsetnya. Jadi kita harus bisa mengelola dulu uang kecil.
Uang di sini berarti uang misalkan 1 juta, 1 juta dulu. Kalau dari 1 juta bisa 1 juta menjadi 1,5 juta bahkan 2 juta, ya itu akan terjadi pada modal Anda yang gede. Jadi jangan harap bisa mengelola uang 10 juta kalau uang 1 juta jadi 300.000. Itu pun akan terjadi modal yang besar. Ketika kalian pakai 10 juta, nanti akan berakhir di 3 juta dengan penurunan aset 70%. Silahkan, itu pilihan. Ya, tadi modal, ya, skillnya dinaikin pakai modal, gitu kan. Modalnya dipakai ke upgrade skill. Nah, kalau udah punya kompetensi, langkah yang ketiga apa? Latihan. Coba sendiri, gitu kan. Evaluasi sendiri, lihat mana potensi emiten-emiten yang sekiranya potensi kalian coba beli, gitu kan. Bandingkan, gitu kan. Apa yang bagus, apa yang jelek itu nanti di rata-rata. Kira-kira saham mana yang bisa dimasukin untuk jangka panjang, untuk jangka pendek, untuk jangka menengah. Ya, karena waktu kita terbatas. Jangan sampai berpikir bisa menguasai semua emiten. Yang listing itu hampir 900 emiten. Silahkan dicek, itu sudah di atas 900 emiten. Bagaimana kita cara menguasai semuanya? Ya, usahakan kita bisa menemukan emiten-emiten andalan, emiten-emiten yang istilahnya stock universe. Kalau kalian biasa lihat di channel saya, itu saya selalu merekomendasi saham-saham yang sama dan terus berulang. Kenapa seperti itu? Ya, karena itu hasil dari latihan, hasil dari coba, backtest. Hasil coba. Karena saya udah dapat nih beberapa saham yang akan potensi, ya selama saham itu masih bisa ditradingkan dan masih bisa kasih cuan, ya kenapa enggak? Daripada kita cari emiten lain gitu kan, yang kita belum pernah coba, kita masih raba-raba di sana, menurut saya itu lebih gambling. Ya. Dan mungkin satu terakhir, ya pesan saya, jangan pernah tinggalin market, sehancur apapun kalian di sana. Kenapa? Ini yang saya rasakan juga. Dulu saya ketika loss, saya nggak pernah tinggalin market. Saya selalu melihat perkembangan. Meskipun saya nggak trading, minimal saya lihat running trade. Kalau enggak, mungkin lihat yang rame ya di RTI bisnis itu ada top gainers, top loser. Mana yang lagi digoreng, mana yang lagi koreksi, mana yang lagi diem atau sideways. Ya, karena keseringan itu, ya keseringan kita mantau, keseringan kita melihat perkembangan market itu dengan sendirinya akan terekam di memori kita. Dan suatu saat ketika kita trading, nanti file-file itu akan terbuka dengan sendirinya, seperti deja vu. Ya, makanya ada kalanya saya trading bahkan melihat, oh ini saham ini mau arah. Kalau saya ingat ini historinya selalu arahnya kuat, saya masuk ke kunci arah. Itu kita belajar pola. Nah, jadi mulai sekarang jangan terlalu fokus sama chart pattern gitu kan, kombinasi candle atau indikator apapun itu. Menurut saya, lama-kelamaan semua itu akan tidak berguna. Percayalah, saya sudah coba, ya. Saya sudah coba beberapa kali membuat analisa-analisa yang kompleks, hasilnya banyak yang tidak sesuai. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya, karena bandar tahu. Karena bandar mengerti. Karena bandar belajar. Jadi, karena bandar tahu, lebih tahu daripada kita, ya. Ketika kita ingin membuat suatu analisa dan target yang tinggi, ya, itu sama halnya dengan pikiran bandar. Ya, jadi jangan salahkan ketika targetnya belum kecapai, harganya udah kebanting. Karena bandar tahu target kita di sana dan itu tidak akan pernah tercapai. Ya, saran saya mulai sekarang belajar realistis. Terima kasih. Segitu aja dari saya. Don't forget for like, comment, subscribe, and share. Anjay. Ngomong naon aing teh.